Keterlaluan. Ponselnya masih saja mati. Dia pergi pagi-pagi sekali tanpa memberitahuku. Sekarang tidak ada kabar. Aneh sekali. Entah apa yang ada dalam pikiran Kun setelah pesta tadi malam. Dia bahkan tidak bicara padaku. Sekarang dia sudah tidak begitu menyebalkan seperti dulu lagi. Tadi aku bilang apa? Apa aku sudah gila? Jangan-jangan aku kangen pada Kunz. Aku jadi kangen dia meledekku. Ini semua kan salahnya. Twinkle, apa kau melihat Kunz? Sejak tadi malam aku ingin sekali bicara dengannya. Tapi tidak pernah ada kesempatan. Kemana Kunz pergi ya? Apa kau tahu kemana dia, Twinkle? Aku juga tidak tahu kemana dia pergi. Dia pergi pagi-pagi sekali tanpa memberitahuku. Dan aku mencoba menghubunginya tapi ponselnya mati. Nah, kenapa kau harus khawatir? Sebentar lagi pasti datang. Dia tidak bisa jauh-jauh darimu dalam waktu lama. Cintamu akan membawanya lagi kemari. Cinta. Untuk suamiku yang suka mendebat segala sesuatunya, tidak akan. Selamat pagi semuanya. Sedang ngobrol apa pagi-pagi? Tidak apa-apa, Anita. Coba kau lihat dia. Cemas sekali. Kunz pergi dan ponselnya tidak bisa dihubungi. Jadi istrinya mencemaskan dia. Coba kau lihat dia. Dia merasa gelisah sekali, ya kan? Hubungan mereka berdua ini memang sangat luar biasa sekali. Begitu mereka bertemu, mereka selalu bertengkar seperti anak kecil. Tapi di saat tidak bersama, mereka saling merindukan. Dilihat dari sikap cinta mereka, aku yakin sekali Tuhan memang menjodohkan mereka. Mereka memang ditakdirkan satu sama lain. Oh ya nak, aku harus ke dapur dulu untuk memeriksa. Kau tenang saja ya. Ada apa, Twinkle? Kau sepertinya cemas tentang Kunz. Aku mungkin tahu kemana perginya Kunz. Setelah penghinaan yang dia dapatkan kemarin malam, aku yakin dia pergi mencari pekerjaan baru. Tapi aku ada ide. Pekerjaan seperti pria penghibur pasti cocok untuk Kunz. Karena penampilannya sangat mendukung. Tampan dan manis. Wanita pasti suka pria seperti itu. Dan kau bisa dapat banyak uang. Bayarannya bagus. Bagaimana, ha? Sudah cukup, Bibi Anita. Sekarang bisa kau bicara seperti itu. Tapi kau tidak akan berani lagi. Kunz itu suamiku dan kau tidak boleh merendahkannya. Kalau kau berani bicara serendah itu lagi, aku tidak akan bisa menahan diri. Mengerti? Yang terjadi kemarin sangat tidak pantas. Twinkle dan Kunz begitu direndahkan. Sebenarnya aku ingin membalas Anita dengan cara yang sama. Tapi karena Twinkle, aku tidak mau melakukannya. Aku pasti akan membantu Twinkle dan juga Kunz dalam masa-masa yang sulit. Aku harus menelpon Kunz dan bicara padanya. Dan dia harus meyakinkan Twinkle kalau dia tidak sendirian menghadapi semua ini. Ibunya akan membantunya dan juga suaminya akan membantu. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Silakan hubungi beberapa saat lagi. Terima kasih. Aku tidak bisa menghubungi Kunz. Coba ku telepon Twinkle. Akan ku coba nomor rumah. Halo? Halo? Ibu? Aku tahu kalau ini ibu. Aku putri ibu dan aku sudah mengenali suara nafas ibu. Karena nafasku terhubung dengan nafas ibu. Aku menelpon untuk bicara dengan Kunz. Ponselnya tidak aktif, jadi aku mencoba menghubungi rumah. Ibu, aku sendiri tidak bisa menghubungi Kunz sejak pagi. Aku sangat mengkhawatirkannya. Entah kemana dia pergi pagi-pagi sekali. Apa?
Kau juga tidak tahu Kunz kemana? Kalau begitu, kau cari tahu di mana dia. Dia adalah suamimu. Dan juga, tidak pantas membiarkan Kunz sendirian setelah kejadian semalam itu. Sekarang musuhmu sudah tinggal bersamamu di dalam satu rumah. Kalian semua harus lebih waspada. Karena Anita selalu menyalahkan Kunz atas kondisinya saat ini. Dan dia akan berusaha membalas Kunz atas kondisi Euphrates. Tapi tidak usah takut. Manusia jahat akan selalu mendapat balasannya. Tapi meskipun begitu, kalian harus waspada akan setiap langkah Anita. Agar dia tidak bisa menyakiti Kunz dengan cara apapun. Sekarang cari tahu di mana Kunz. Setelah kau bisa mengontaknya, minta dia menghubungiku. Terima kasih, Bu. Aku tahu Ibu begitu peduli padaku dan Kunz. Karena itulah Ibu menelpon. Tapi Ibu tenang saja. Aku pasti akan mencari di mana Kunz berada. Bagaimanapun caranya. Dan aku tahu. Doa Ibu selalu menyertai kami dan memberkati kami. Ibu bangga padamu, nak. Ibu benar-benar bangga. Kau sudah menjadi dewasa sekarang. Kau tidak hanya menjadi istri yang baik, tapi juga menjadi menantu yang baik dan sudah sangat dewasa. Sekarang, ibu hanya tinggal menunggu saat ibu bisa memelukmu dan menangis dan menunjukkan kasih sayang ibu tanpa bisa menahan diri lagi padamu, nak. Tapi saat ini, kau harus ingat, kau harus berjuang sendirian. Dan kau harus menang, nak. Ibu sadar ini sulit bagimu, tapi kau bisa melakukannya, Twinkleku. Kau adalah putriku. Dan juga, hingga saat itu, ibu harus menjaga jarak darimu. Ya Tuhan, Engkau tahu segalanya. Semua terjadi di hadapanmu. Aku mohon tolonglah Twinkleku. Bantu dia untuk mengatasi semua rintangan dengan sangat mudah. Kunz pasti pergi ke hotel. Aku akan ke sana dan menemuinya. Twinkle, ayo kita main petak umpet. Ayo cepat. Aku tidak bisa main sekarang. Aku harus menemui Kunz. Aku juga mau bertemu dengan Kau temanku tidak sekarang. boleh ikut denganku. Tidak, aku mau ikut denganmu. Aku mau ikut pergi bersama Euphrates, denganmu. Aku beritahu kau Tidak, sekali lagi. tidak. Minggir. Apa begitu caramu bicara dengan adik ipar? Apa ibumu mengajarkanmu begitu? Jangan bawa-bawa ibuku di sini. Jadi kau mulai bicara kasar pada Euphrates ya? Hanya karena dia sedang dalam kondisi tidak bisa mengerti. Kau kira kau berhak bicara apapun dan bersikap seenakmu? Ada apa, nak? Twinkle mau pergi menemui temanku dan aku minta ikut bersama dengannya, tapi tidak boleh. Tunggu dulu, tunggu. Twinkle, dia tidak akan membiarkanmu pergi kemanapun. Dan aku juga tidak bisa membiarkan dia pergi denganmu. Jadi sebaiknya kau diam saja di rumah. Untuk apa aku menuruti Bibi? Camkan baik-baik. Aku ini adalah bibi iparmu. Itu sebabnya. Hanya karena kau bibi iparku, bukan berarti aku harus mendengarkanmu dan menuruti semua perkataanmu terus. Kau tidak mau aku menemui suamiku hanya karena anakmu memaksa begitu, kan? Aku tidak akan diam. Aku akan pergi menemui Kunz. Kita lihat saja apa kau bisa pergi. Minggir. Aku tidak mau minggir. Bibi Anita, aku peringatkan terakhir kalinya, menyingkir dari hadapanku. Ada apa ini, hah? Aduh, Bebe. Bebe lihat. Perempuan ini mencakarku, Bebe. Bebe, aku hanya minta padanya agar jangan menemui Kun sekarang, tapi malam saja. Tapi lihat, bagaimana menantu sekarang bisa jadi sangat agresif. Dia menggunakan tangannya untuk mencakarku seperti ini. Anita,
Twinkle pasti tidak sengaja seperti itu. Dia tidak mungkin sengaja menyakitimu, Anita. Twinkle, mintalah maaf pada bibi mertuamu. Tapi Bebe, aku tidak mencakarnya. Twinkle, aku tahu kalau kau tidak sengaja melukainya. Tapi dia tetap terluka, kan? Jadi mintalah maaf dan selesaikan masalah ini. Maaf. Apa itu cukup, Anita? Bebe, tapi tolong cegah dia menemui Kun sekarang ini. Aku tidak bisa membiarkan Euphrates pergi. Tidak, Anita. Kasihan dia sudah mencemaskan Kunz. Karena Kunz pergi tanpa memberitahunya. Jadi kalau dia mau menemuinya, biarkan saja. Kunz adalah suaminya dan mengenai Euphrates memang tidak ada seorang pun di sini yang bisa mengontrolnya. Hanya Twinkle saja dan Kun yang bisa melakukannya. Jadi biarkan saja mereka yang melakukan itu. Dan menurutku lebih baik Euphrates pergi bersamanya. Ajak Bebe, saja. tapi dia ingin ikut. Bagaimana bisa aku Kau membawanya? tahu betapa keras kepalanya dia, kan? Ayo ajak dia. Jadi kau di sini. Aku yakin akan menemukanmu di sini. Dan kenapa kau matikan ponselmu sejak tadi pagi? Apa kau tahu Bebe juga merasa khawatir? Kau? Tapi siapa kalian berdua? Dan siapa yang ingin kau temui? Dasar orang jahat. Apa maksudmu? Ha? Hei, apa yang kalian lakukan? Hei, ini ruangan temanku. Pergi kau. Jangan, Euphrates. Hei, Jangan. kau dengar? Kalau tidak akan Hentikan, kuajar kau. Euphrates. Pergi sana. Euphrates, Pergi. aku sedang Mau bicara kemana denganmu, kalian? kan? Ada apa? Sini kau. Anda pemilik tempat ini, kan? Anda yang mempekerjakan Kunz, bukan? Di mana Kunz berada? Ponselnya dimatikan sejak tadi pagi. Kun Sarna, kami sudah memecatnya dari pekerjaan ini. Setelah kejadian tadi malam, reputasi hotel kami langsung menurun secara drastis. Kunz memang datang tadi pagi, tapi kami langsung memecatnya. Bagaimana bisa Anda melakukannya? Itu sepenuhnya salah Anda. Anda telah mempekerjakannya di posisi manajer, tapi kemudian Anda memintanya jadi pelayan. Untung saja Kunz itu baik, jadi dia mau melakukannya demi membantu Anda. Apa karena kekurangan pegawai? Dan walaupun begitu, itu balasan Anda untuknya. Orang macam apa Anda ini? Begini cara menjalankan hotel? Sulit dipercaya. Euphrates, ayo. Ayo terus. Kasihan, Kunz. Aku tahu kau pasti merasa tertekan, makanya kau matikan ponselmu. Terus, masih jauh. Kenapa kau seperti ini? Masih jauh. Kenapa kau menghadapi tekanan ini sendirian? Awas, terserempet. Padahal kau juga menanggung masalahku dan menyelesaikannya. Ya. Terus. Tapi kau tidak pernah berbagi masalahmu denganku. Ya, pas sudah. Seandainya saja kau menceritakan masalahmu, aku bisa kurang membantumu mundur. menyelesaikannya. Ya, mundur sedikit. Tapi tolong kembalilah padaku dulu, Kunz. Di mana kau? Di mana aku harus mencarimu? Temanku hilang. Aku mau bertemu temanku. Di mana temanku? Hei, ada apa ini? Sepertinya kalian tersesat. Aku mencari temanku, dia hilang. Bapak kerja di sini, kan? Tunggu dulu. Apa Bapak pernah melihatnya? Apa Bapak melihatnya datang ke sini tadi pagi? Iya, dia kemari tadi pagi. Setelah itu ada dua pria dalam mobil mengobrol dengannya. Lalu dia duduk di dalam mobil itu dan pergi. Kenapa Kunz duduk begitu saja di dalam mobil seseorang? Siapa mereka? Kenapa Kunz pergi begitu saja dengan seseorang? Pasti ada sesuatu. Kenapa kalian semua cemas sekali tentang Kunz? Hanya karena ponselnya dimatikan, kenapa harus tegang sekali seperti ini? Dia itu bukan anak kecil lagi, kan? Yang dikatakan Anita benar. Jangan cemaskan dia. Dia tidak akan pergi jauh dari sini. Iya, Usha. Yang dikatakan Anita dan Surjit benar.
Kita tunggu saja dulu saat ini. Aku yakin Kunz akan segera pulang. Tapi, Twinkle, istri macam apa kau ini? Suamimu pergi pagi-pagi, tapi kau sama sekali tidak terbangun. Cukup Usah, cukup. Kau selalu saja menyalahkan dia. Kau lihat dia kan? Betapa khawatirnya dia tentang suaminya. Anakmu menghilang, sama saja suaminya juga menghilang. Seharusnya kau menghiburnya dan juga meyakinkannya kalau Kunz pasti akan pulang. Kau malah mengomelinya terus. Kau ada-ada saja. Twinkle, kau tenang saja. Kalau Kunz tidak kembali dalam waktu 2 jam, maka kita akan melaporkan ini ke polisi, ya? Bebe, aku sudah melakukannya sebelum pulang. Aku sangat mencemaskan Kunz, jadi aku sudah melaporkannya pada polisi. Kalian semua, dengar itu. Tanpa persetujuan orang tua di sini, kau langsung lapor polisi? Apa pantas ke kantor polisi sendirian? Apa pantas bagi seorang menantu dari keluarga baik-baik pergi ke kantor polisi sendirian? Aku merasa itu yang benar untuk dilakukan. Kunz itu suamiku dan aku sangat mencemaskannya. Dan apapun yang harus kulakukan demi keselamatannya akan kulakukan. Dan kalau sampai aku tahu, ada salah satu keluargaku yang berusaha untuk menyakiti Kunz, tidak akan kuampuni orang itu. Halo? Iya. Dengar, masalah ini hanya di antara kita berdua. Jangan sampai masalah ini bocor, karena akan ada masalah besar. Mengerti? Iya. Apa? Benarkah? Baik, aku akan segera ke sana. Iya. Tolong nyalakan ponselmu, Kunz. Kau ada di mana? Setidaknya kau bisa telepon aku sekali saja. Bibi Anita? Kelihatannya dia buru-buru sekali. Dan tiba-tiba saja dia pergi. Apa jangan-jangan dia terlibat dengan penculikan Kunz? Kenapa aku tidak melihat mobil Bibi Anita? Apa aku melewatkannya? Itu mobil Bibi Anita. Kenapa mobilnya ada di luar rumah ini? Halo? Aku tahu janji adalah janji. Aku pasti akan memenuhinya. Kau tidak perlu takut. Tapi apapun yang terjadi pada Kunz dan dengan alasan apapun, masalah ini hanya di antara kita berdua saja. Kuharap kau mengerti. Twinkle, Lila, kalian di sini? Apa? Orang ini?
Orang ini kan pemilik hotel yang memecat Kunz dari pekerjaannya. Selain itu, dia juga telah menghinanya. Dan dia orang terakhir yang ditemui Kunz sebelum dia menghilang. Sekarang dia ada di sini. Dengan Bibi Anita. Pak Inspektur, mereka berdua sepertinya merencanakan sesuatu yang buruk. Mohon selidiki masalah ini. Pertama, mereka berdua sudah merendahkan Kunz. Lalu mereka membuat Kunz menghilang. Omong kosong. Perempuan ini hanya asal bicara. Aku tidak tahu di mana Kunz. Sudah cukup. Rencanamu sudah terbongkar di depan semua orang. Tidak ada gunanya pura-pura lagi. Katakan sekarang di mana menantuku. Lila, sudah kukatakan aku tidak tahu di mana menantumu itu. Apa kalian tidak punya urusan yang lain? Setiap ada kejadian di kota ini, kalian selalu saja menyalahkanku. Anita, kau hanya ingin merusak citraku, iya kan? Sudah cukup. Kau bisa pura-pura di depan semua orang yang tidak tahu kau sebenarnya. Tapi aku sangat mengenalmu. Apa? Dengar Anita. Aku selalu mentoleransi perbuatan rendahmu itu hanya demi menantuku. Tapi kalau kau berusaha menyakitinya, aku bersumpah demi Tuhan, aku akan membalasmu berkali-kali lipat sampai kau tidak akan lupa. Sekarang katakan di mana menantuku. Aku sudah bilang tidak tahu. Aku tidak tahu di mana Kunz. Bukti apa yang kalian punya? Pak Inspektur, jangan terpengaruh. Coba periksa saja di sini. Geledah rumah ini, mobilnya, dan seluruh tempat di sini. Dengar, kau periksa di luar dan kau ikut aku. Kau harus membayar ini, Twinkle. Kau akan menyesali hal ini. Lihat saja. Sudah cukup. Kita lihat saja siapa yang nanti akan menyesal. Katakan saja di mana menantuku. Kami sudah menggeledah rumah ini dan tidak ada siapapun. Sudah kubilang kan? Sudah puas kalian? Tidak ada siapapun di sini. Aku kan sudah bilang aku tidak tahu di mana Kunz. Akan kubalas perbuatan kalian karena sudah merendahkanku. Dan inspektur akan kuadukan pada kepala inspektur. Pak Inspektur, jangan terpengaruh dengan perkataannya. Dan jangan takut. Karena dia perempuan yang sangat licik. Kami sudah tahu itu. Selidikilah masalah ini. Karena dia tahu di mana Kunz berada. Diam kau, Twinkle! Hei! Jangan pernah coba-coba kau berani menyakiti putriku. Atau kau akan melihat dan menghadapi amarah seorang ibu. Kau boleh saja mertua di rumah itu. Tapi aku adalah ibu kandungnya. Dan kalau kau mau menyakiti putri dan menantuku, maka kau akan lihat sisi lain dari diriku yang selama ini belum pernah kau lihat. Kau paham, Anita Sarna? Dan ingatlah selalu perkataanku padamu. Ayo, Twinkle. Aku harus melakukan sesuatu pada si ibu dan anak itu. Aku tidak akan membiarkan mereka. Akan kubuat mereka semakin menyedihkan sampai mereka tidak akan lupa. Kau tenang saja, Nyonya. Kami sedang berusaha menyelesaikan masalahmu. Kita akan segera menemukan Kunz Sarna. Dan satu hal lagi. Kalau kau mendapat telepon yang mengancam atau meminta tebusan, tolong segera kabari kami. Baik, Pak Inspektur. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Untuk selalu mendampingi langkahku dan memberiku semangat setiap saat. Dan kali ini, karena menolongku dari Bibi Anita, terima kasih. Tidak perlu berterima kasih, sayang. Aku tidak menyelamatkanmu dari Anita karena kau putriku. Aku melakukannya karena dia adalah musuhku. Dan dia memang bersalah. Kalau ada gadis lain di dalam posisimu, aku juga akan melakukan hal yang sama. Dan jangan berpikir kalau aku melakukannya untukmu. Aku melakukannya untuk Kunz yang kuanggap sebagai anakku sendiri. Itu saja. Kemana kau pergi, Kunz? Bagaimana keadaanmu sekarang? Semoga kau baik-baik saja. Dan siapapun yang bertanggung jawab, siapapun yang menculikmu, tidak akan kulepaskan dia. Anan, kau harus menemukan sesuatu tentang Kunz. Lakukan apapun yang kau bisa. Ibu tenang dulu, Bu.
Kita semua sedang berusaha, kan? Sebentar, Ibu. Halo, sebentar, Bu. Apa kau sudah dapat kabar? Usia, kau tenang saja. Kunz akan segera kembali. Kau tenang ya. Sudah cukup, Usa. Kita semua cemas, kan? Dan kau malah menambah drama ini. Manohar, cukup. Apa begitu cara mau bicara pada istrimu? Bagaimana kau tahu perasaan seorang ibu saat ini? Terutama saat anaknya mendadak menghilang. Kenapa kau bicara seperti itu? Twinkle, dari mana kau? Bebe, tadi aku... Twinkie, kau sudah pulang. Kau dari mana saja? Kau itu nakal sekali. Kau meninggalkan aku tadi. Apa kau menemukan temanku? Kau menemukan Kunz? Katakan, Twinkle, dia hilang atau tidak? Ayo katakan, katakan. Bebe, tadi aku ke kantor polisi. Bebe, ada satu hal yang tidak aku mengerti. Kalau Kunz diculik, lalu kenapa tidak ada telepon untuk minta tebusan pada kita? Hei, Yufrat! Halo. Halo, kalau temanku ada di situ, tolong berikan padanya ya. Aku mau bicara dengan dia. Ya, aku mau bicara dengannya sekarang. Ayo cepat Yufrat, berikan berikan pada temanku teleponnya. sekarang. Aku mau Yufrat, bicara. Yufrat, Ayo. berikan teleponnya. Tidak, aku mau Yufrat, bicara dengannya. Yufrat, Ya, halo. Yufrat, Kunz, di mana dia? berikan teleponnya padaku. Halo, siapa ini? Halo, Telepon dari siapa? apa? Ada apa, Twinkle? Twinkle, ada apa? Ada apa? Twinkle, ada masalah apa? Ada apa? Twinkle! Twinkle, Halo. ada apa, Halo. nak? Halo. Hah? Halo. Katakan. Ayo masuklah. Kami menemukan jasad tergeletak di hutan di luar kota. Wajahnya sudah rusak hingga kami tidak bisa mengenalinya. Mungkin kalian bisa mengenali dia. Tuan Manohar. Ayolah. Ayolah, Tuan Manohar. Oh ya Tuhan, semoga itu bukan Kunz. Hidup putriku dan suaminya ada di tangan-Mu saat ini. Kenapa Tuan Manohar? Ayolah, katakan sesuatu. Itu bukan Kunz.
Oh ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Jangan menangis, nak. Kau tidak boleh menangis. Kau kan wanita kuat. Itu orang lain. Ayo bangunlah. Ayo bangun. Ayo. Ayo kita pergi dari sini. Ayo, nak. bangun. Itu bukan Kunz. Itu bukan Kunz, nak. Ayo. Sudahlah. Jangan menangis. Ayo. Ayo. Ayo kita pulang. Ayo. Tapi di mana Kunz sebenarnya? Pasti ada seseorang yang menculiknya demi uang tebusan. Tapi siapa yang melakukan hal itu? Syukurlah itu bukan dia. Aku yakin sekali. Kunz dalam keadaan baik. Dan aman-aman saja. Dia diculik untuk uang tebusan. Aku bisa lakukan apapun demi anakku. Akan kubayar berapapun uang yang mereka minta. Akan kukorbankan hidupku untuk anakku. Tapi aku tidak mau membayarnya, Bebe. Manohar sudah menikmati hidupnya dari uangku selama ini. Jadi sepeser pun tidak akan aku berikan untuk anaknya. Surjit, setidaknya jagalah bicaramu. Kau mengerti? Kita harus adil pada semuanya. Sama seperti Cherry adalah putra keluarga ini. Maka Kunz juga putra keluarga ini. Jadi berapapun jumlah tebusan yang diminta, kita harus membayarnya kan? Karena saat ini dia dalam bahaya. Bebe, bagaimana kau bisa yakin sekali kalau saat ini Kunz sudah diculik? Begini, ya sebenarnya, ya aku tahu saja. Ya aku tahu kalau Kunz diculik. Ya seluruh Amritsar tahu tentang keluarga Sarna. Kita adalah keluarga kaya. Mungkin bisa saja Kunz diculik. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Silakan hubungi beberapa saat lagi. Kau pergi kemana, Kunz? Paling tidak kau bisa beritahu aku kalau kau baik-baik saja. Ya Tuhan, tunjukkan jalan padaku. Yufraj? Mau kemana Yufraj sendirian malam-malam begini? Kali ini aku akan memergoki Yufraj. Kali ini akan kubongkar kebenaran di balik sikap anak-anaknya. Apa yang dilakukannya di sana? Apa yang dia lakukan? Kenapa dia duduk di sana sambil menangis? Sandiwara apa lagi ini? Hentikan sandiwaramu, Yufraj. Tidak ada orang lain di sini selain aku. Jadi hentikan. Di mana Kunz? Aku tahu kau yang menculik Kunz. Jadi di mana dia? Twinkie, terima kasih kau datang kepadaku. Aku takut sekali tadi. Kalau kau merasa takut, kenapa kau pergi ke tempat gelap sendirian? Jawab. Sebenarnya aku sangat rindu pada temanku. Jadi aku kemari untuk mencari temanku di sini. Aku pikir kalau aku jalan sendirian, aku akan menemukan temanku bagaimanapun caranya. Pasti kutemukan dia. Twinkie, boleh kukatakan sesuatu? Di sana ada hantu. Ya, ada hantu. Aku takut tadi. Aku tidak mau ke sana. Tolong bawa aku pulang. Apa Yufraj benar-benar jadi seperti anak kecil atau ini hanya pura-pura saja? Aku benar-benar tidak mengerti. Ya Tuhan, tolong berikan aku petunjuk, bantulah aku. Halo? Nyonya Twinkle, ini adalah rekaman CCTV dari hotel itu, di mana Kunz terakhir terlihat bersama dua orang itu. Apa kau mengenali mereka, Nyonya? Di dalam rekaman ini tidak ada wajah yang terlihat. Siapa orang-orang ini dan kemana Kunz pergi bersama mereka ya? Dengarlah Twinkle, saat ini kau berhadapan dengan wanita yang sangat licik.
Anita sudah berani melakukan itu, sehingga Paman juga khawatir dia akan membuat rencana yang lebih jahat lagi untuk membuat masalah berikutnya. Aku tahu, Paman. Ibu yang meminta menyampaikan pesan ini padaku, kan? Dengarlah, nak. Kau dan ibumu pasangan yang hebat. Kalian berdua saling peduli satu sama lain, tapi tidak mengungkapkannya. Kemarin malam setelah kau bicara dengan ibumu di telepon, sejak itu ibumu selalu bilang padaku, katakan pada Twinkle ini, katakan pada Twinkle itu, tapi dia tidak mau mengatakannya sendiri. Ibumu selalu berdoa untukmu, nak. Dan aku selalu bilang pada ibumu, maaf. Raman, Ya, Kak. katakan pada ponakanmu, Kunz tidak akan ditemukan kalau dia tidak mau makan. Sudah jelas terlihat, dia tidak mau makan apapun. Bagaimana bisa memenangkan perjuangan ini? Ini, beri dia makan roti ini. Baik, Kak. Kau dengar perintah tertinggi dari ibumu kan? Jadi turuti saja. Atau kau tahu sendiri, Paman kan suka roti. Jadi sebelum Paman makan, kau makanlah. Aku tidak akan mati sebelum makan makanan buatan ibu. Raman, katakan padanya jangan bicara tentang mati. Dengarkan ibumu baik-baik dan lakukan permintaannya. Itu saja. Tidak ada petunjuk atau permintaan tebusan. Jadi sebenarnya siapa yang menculik Kunz? Siapa penculiknya dan apa maunya sebenarnya? Apakah mungkin pelakunya adalah salah satu anggota keluarga? Apa? Anggota keluarga? Apa yang kau lakukan di sini? Sudah aku bilang jangan datang kemari. Apapun yang harus kita bicarakan di telepon saja. Iya, baiklah. Kalau ada yang lihat kau dan aku di sini, akan timbul masalah besar. Ayo pergi dari sini. Ya, Cepat. baiklah. Ayo. Ya, tenanglah. Ini kesempatan yang bagus. Anita dan Sujit sedang tidak ada di rumah. Aku harus selesaikan urusan ini sebelum mereka kembali. Kelihatannya Bibi Anita dan Paman sedang tidak ada di rumah. Ini kesempatan yang tepat untuk menggeledah kamar mereka. Mungkin aku bisa mendapat petunjuk tentang keberadaan Kunz. Twinkle, Bebe, apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan di sini? Apa ada kepentingan? sebenarnya aku ke sini karena ingin bicara dengan Bibi Anita. Tapi mungkin saat ini dia sedang tidak ada di sini. Oh iya, aku tahu. Mereka sedang keluar. Mereka akan pulang nanti. Aku kemari untuk mencari berkas dokumen properti kita di PIN. Karena aku harus bicara dengan pengacara tentang itu. Itu alasan aku, nak. Aku banyak urusan di dapur. Sebaiknya aku pergi dulu. Kenapa Bibi jadi begitu? Kenapa dia kelihatan gelisah? Apa mungkin Bebe tahu sesuatu tentang Kunz dan dia merahasiakannya dari kami? Jangan-jangan firasat ibu benar. Kalau pelakunya salah satu anggota keluarga di sini.
Aku benar-benar tidak tahu apa yang harus kulakukan sekarang ini. Siapa yang harus kupercaya? Ya Tuhan, aku mohon tolong lindungi Kunz dimanapun dia berada. Tolong lindungi dia.